Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabar Anda sekalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Yang di luar asrama tentunya ya tetap menjaga kesehatan, eh, tetap melaksanakan, tetap mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen-dosen. Dan saya mau tanya proposal, ya proposal penelitian Anda gimana? Ada kesulitan? Nah, kalau memang ada kesulitan dalam penentuan topik judul, silakan berkonsultasi dengan dosen pembimbing ya. Jangan konsultasinya terputus-putus. Usahakan memang kalau nggak ada kurang jelas dan kurang paham, harap berkonsultasi dengan dosen pembimbing ya. Oke, sekarang kita mulai dengan materi kita kali ini tentang manajemen kualitas jasa. Nah, jasa itu kembali lagi kita ya mengingat kembali, jasa-jasa itu meliputi apa aja sih? Ya, jasa pendidikan, jasa transportasi, jasa pengiriman barang, jasa dokter, jasa lawyer, jasa guru les privat, ya, jasa pijat, jasa salon, gitu-gitu ya. Nah, nah, siapakah yang dimaksud dengan pelanggan? Ya, atau customer, ya. Adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Ya, katakanlah ada sering yang cewek-cewek ini suka ke salon, ya. Atau ketika Anda mungkin mau glowing mukanya datang ke skincare gitu ya, supaya eh, datang ke sana supaya mukanya tambah glowing gitu ya, perawatan tubuh, pedicure, manicure ya. Atau mungkin Anda seorang nasabah daripada salah satu bank di kayak ini, misalnya Bank Kalbar atau Bank BRI ya. Ketika Anda datang ya, ketika sebagai nasabah tentu kita berhubungan dengan pihak bank tersebut ya. Entah itu mau menabung, menarik, dan mungkin ya konsultasi mengenai menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh pihak Bank BRI. Apa sih produk-produk daripada bank itu? Ya kita tahu bahwa produk-produk dari itu segala macam tabungan ya. Kalau jasa mungkin pelayanannya ya, atau fitur-fitur yang ada di bank itu ya. Nah, di sini kita akan menyampaikan bahwa kualitas itu atau quality itu mempunyai pengertian ya. Tentu pengertiannya meliputi apa aja ya. Yang pertama adalah perform, feature, reliability, ya, conformance, durability, pelayanan, estetika, ya, atau kualitas yang dipersepsikan, ya. Nah, kinerja ini mungkin berhubungan dengan eh, kinerja daripada produk itu, ya, atau berhubungan dengan perform daripada karyawan atau sumber daya manusia daripada jasa itu, ya. Nah, keragaman produk yang ditawarkan kepada konsumen, ya. Misalnya di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit itu keragaman kita kemarin udah bahas produk-produk yang ada di rumah sakit itu kamar bedah, ya, ruang perawatan, ada dokter bedah apa segala macam, ya. Nah, keterandalan, ya, reliability, ya, keterandalan yang mungkin berhubungan dengan eh, alat atau sarana mungkin ya, atau sumber daya manusia, atau mungkin secara spesifik berhubungan dengan eh, sarana dan prasarana yang tersedia di dalam jasa tersebut ya, yang mendukung ya. Nah, ya kesesuaian antara eh, antara antara keinginan ya, eh,
keinginan dan tujuan, ya, keinginan dan tujuan, atau kesesuaian antara misalnya visi yang dia uh, visi yang dia nyatakan, ya, itu sesuai sekali dengan apa ya, sesuai dengan prakteknya, ya. Dan visi dan misi itu dapat dipraktekkan dan memang itu sesuai gitu loh, ya. Nah, daya tahan, ya, keandalan. Nah, kemampuan pelayanan, ya, ini berhubungan dengan sumber daya manusia, kemampuan pelayanan ya daripada misalnya rumah sakit, ya, lewat hotel gitu ya, kemampuan pelayanannya. Oh, di sana bagian customer service-nya mampu menjelaskan sedetail mungkin. Oh, di sana eh, ada ruangan tamu, oh, ruangan tunggu. Oh, di sana disediakan apa ya, minuman menyambut tamu gitu ya. Oh, di sana disediakan majalah atau koran untuk tamu gitu ya. Nah, estetika, ya, seni gitu ya. Kualitas yang dipersepsikan, maksudnya kualitas yang dipersepsikan ketika misalnya Anda datang ke rumah sakit gitu ya, atau datang ke hotel, ya. Nah, mungkin nanti di sana saya dilayani dengan baik, dan di situ di ruang perawat di situ mungkin ketika Anda berobat ke sana, berobat gigi, di sana ada dokter gigi, ada perawat gigi, dan sarana dan prasarana yang di sana juga lengkap, sehingga ketika Anda datang ke sana untuk berobat, ya, apa yang Anda inginkan gitu ya, apa yang Anda persepsikan itu ternyata dapat realisasi gitu ya. Nah, pengertian kualitas pelayanan dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara pelayanan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya, ya. Atau Anda sebagai nasabah Bank BRI, ya, ketika Anda datang ke sana, ya, Anda pertama-tama datang, ya, harus ambil nomor antri, ya, nomor antri, terus Anda duduk, ya. Ketika Anda dipanggil nomor Anda datang ke sana mau menyampaikan keluhan bahwa ATM Anda mungkin hilang atau Anda mau menabung, ya. Nah, mungkin waktu Anda cuma 5 menit atau 10 menit. Nah, ketika Anda berkonsultasi, ya, waduh, saya mau cepat-cepat nih, gitu kan, katakan 10 menit, ternyata apa yang Anda harapkan memang benar-benar, ya, waktu yang Anda butuhkan cuma 10 menit, gitu ya. Jika apa yang Anda harapkan, ya, ya, apa yang Anda harapkan tadi dapat di apa ya, dapat tercapai gitu ya, katakanlah, dan diterima, sehingga kesan Anda, oh, berarti pelayanan di Bank BRI ini seperti bagus, ya, pelayanan di sana memuaskan bagi saya gitu ya. Nah, definisi konsep dan pengukuran kualitas pelayanan telah berkembang dengan pesat, ya. Kontribusi utama dalam mengembangkan pengukuran kualitas pelayanan dibukakan dalam 5 dimensi. Nah, yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan itu circle, ya. Nah, ada yang disebut tangible atau berwujud, ya. Reliability atau kehandalan, responsi atau ketanggapan, insurance atau jaminan dan kepastian, dan empati, ya. Nah, ini bukti langsung atau tangible tadi yang berwujud, yaitu ya meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Ini mungkin Anda ketika Anda datang berbelanja ke sana supermarket, ya, di sana ada mungkin ya ada lapangan, bukan lapangan ya, tempat parkir yang sangat luas, ya, pencahayaan lampu, tata letak layout, ya, daripada supermarket itu sangat menyenangkan gitu ya. Nah, perlengkapan barang-barangnya itu sangat lengkap dan disusun dengan rapi, ya.
Nah, pegawai di sana juga sangat ramah ya. Nah, cara komunikasi itu ketika Anda dapat bertransaksi sangat mudah karena mungkin menggunakan eh, menggunakan sarana-sarana yang mendukung itu sangat bagus sekali bertransaksi melalui bukan virtual, melalui payment apa segala macam ya. Nah, keandalan ya atau reliability yaitu kemampuan memberikan pelayanan ya yang dijanjikan dengan segera akurat dan memuaskan. Ya, pelayanan itu berhubungan dengan sumber daya manusia ya. Ketika ada barang yang tidak sesuai gitu ya, atau mungkin ketika ada barang membeli barang dan barang itu rusak ya, dapat dilayani dengan baik oleh para pelanggan, oleh para pelayan daripada supermarket tersebut ya. Atau ketika Anda bertanya ya, pelayan itu dapat memberikan informasi yang akurat. Misalnya ketika Anda datang, posisi barang di sini ya, posisi barang yang Anda beli ya. Ketika Anda bertanya sama karyawan tersebut dan karyawan tersebut dapat menunjukkan tempatnya ya, ternyata apa yang dia sampaikan itu benar ya. Atau tentang harga ya, ketika Anda menanya harganya berapa ya, Mbak, misalnya harga satu botol air mineral ukuran besar ya. Ketika Anda bertanya sama karyawan tersebut dan memang ya apa yang disampaikan karyawan tersebut memang benar, harga yang disampaikan itu sesuai dengan label yang di rak ya. Nah, daya tanggap servis ya, keinginan para staf untuk membantu para konsumen dengan memberikan pelayanan dengan tanggap cepat ya. Ketika ada menanyakan sesuatu, para karyawan ya di sana sangat tanggap ya, tanggap dalam artian apa? Ketika ada pelanggan datang, mereka siap ya, siap melayani gitu ya, menanyakan, tidak bertanya, terus atau menanyakan mau belanja apa, itu ya, itu itu tanggap ya. Atau ketika Anda datang ke bank itu ya, atau ketika Anda datang berobat ya, di sana banyak perawat atau mungkin para pegawai di sana cukup tanggap terhadap nasabah atau pasien yang datang. Jaminan atas rahasia itu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Ya. Nah, empati yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, ya, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para konsumen. Ya. Ketika Anda datang ke rumah sakit, ya, berobat datang sana. Nah, ketika Anda mengeluh gitu ya, atau datang bertanya, mungkin dari para jururawat di sana sangat ya, dari gaya bicaranya kita udah merasakan bahwa para perawat itu sangat empati terhadap apa yang kita alami gitu ya. Nah, sini ada analisis kesenjangan kualitas gitu ya. Uh, Analisis kesenjangan kualitas pelayanan ya. Ada gap-gap dari persepsi manajemen, ada gap spesifikasi kualitas, ada gap penyampaian pelayanan, ada gap komunikasi pemasaran, dan gap dalam pelayanan yang dirasakan. Ya. Tadi ini mungkin, maaf, ini harusnya tadi ke bawah ya, ke bawah ini. Ya. Analisis kesenjangan kualitas pelayanan
ya, analisis kualitas pelayanan. Nah, ada gap persepsi manajemen, gap spesifikasi kualitas, gap penyampaian pelayanan, gap komunikasi pemasaran, nah gap dalam pelayanan yang dirasakan, ya. Jadi, ya, gap yang dirasakan, ya, gap 1, ya, gap 2, gap 3, gap 4, dan gap 5. Anda baca sendiri atau mungkin ya nanti Anda pelajari sendiri tentang ini ya. Nah, customer value, nilai yang diterima oleh customer itu apa ya? Nah, customer value nilai terhantar pada konsumen, ya. Selisih antara jumlah nilai bagi konsumen, ya, dan jumlah biaya dari konsumen, ya. Jadi dengan customer value nilai terhantar pada konsumen, ya. Selisih antara jumlah nilai bagi konsumen, ya, dan jumlah biaya dari konsumen, ya. Selisih antara jumlah nilai bagi konsumen dan jumlah biaya dari konsumen, ya. Misalnya, ya, Anda datang berobat ke rumah sakit gitu ya, biaya yang Anda keluarkan, ya, biaya yang Anda keluarkan itu sangat besar, ya. Tapi nilainya itu, ya, pelayanannya itu mungkin ya belum apa belum begitu bagus, ya, dari pengorbanan Anda tadi, ya. Maka total customer value adalah perkiraan konsumen tentang kemampuan dan keuntungan yang diberikan dari suatu produk atau jasa tertentu, ya. Total kemampuan dan keunggulan yang diberikan dari suatu produk atau jasa. Ketika Anda datang ke sana, ke misalnya katakanlah datang ke suatu tempat, ya, atau katakanlah hotel, ya, hotel. Anda dapat datang ke sana untuk menginap selama 3 hari, ya. Nah, ketika Anda datang ke sana tentu ya dengan harga yang murah gitu ya, dengan harga yang terjangkau, tapi pelayanan di sana sangat memuaskan, ya. Fasilitas yang diberikan juga cukup memuaskan apa yang Anda harapkan gitu ya, dengan biaya yang tadi Anda mampu gitu ya, walaupun eh, katakanlah harganya itu memang tidak terlalu mahal, tapi kemampuan dari produk atau mungkin perusahaan yang menyediakan jasa tersebut, ya, mampu melayani Anda dengan baik gitu ya, sehingga apa yang kamu harapkan itu ya ya dapat terwujud gitu ya. Oh, saya datang menginap di sana dengan biaya 400.000, tapi di sana disediakan breakfast pagi, ya. Oh, disediakan misalnya ada laundry. Oh, disediakan di sana breakfast pagi, makanannya cukup enak gitu ya. Oh, di sana ada tambahan servis, misalnya disediakan kendaraan untuk diantar kemana gitu ya, sehingga persepsi Anda tadi, oh, dengan biaya sekian, ya, dengan biaya sekian gitu ya, tapi pelayanannya sangat maksimal sehingga bagi Anda itu sangat memuaskan dan menguntungkan bagi Anda gitu ya. Nah, total customer cost adalah biaya dan upaya yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan dan membeli produk dari jasa tertentu, ya. Misalnya itu ya, misalnya ketika Anda datang berobat, misalnya datang berobat, misalnya kalau cewek-cewek ini, ya,
mau perawatan tubuh gitu ya, atau mungkin mempercantik diri datang ke skincare gitu ya, saya dilayani gitu ya, sehingga satu kali perawatan itu 500 atau 1 juta gitu ya, jika Anda keluarkan biaya itu untuk apa, demi kecantikan diri Anda ya. Konsumen akan membeli produk yang menurut mereka mempunyai nilai yang diterima oleh konsumen ya, nilainya sangat tinggi ya. Ya, ini turun ke bawah dia, ini turun ke bawah dia. Konsumen akan memilih produk yang menurut mereka mempunyai eh, nilai yang paling tinggi ya, pelayanan yang nilai yang paling tinggi ya. Nah, nilai produk, nilai personal bagi konsumen ya, bagi konsumen nilai terhantar ya, nilai citra pada biaya pada nilai personal bagi konsumen ya, nilai terhantar ya, nilai terhantar ya, nilai pelayanan penjualan nilai ya. Jadi nah, biaya moneter, biaya yang harus dikeluarkan, uang yang ada, biaya yang harus Anda keluarkan, nah, waktu, biaya tenaga, biaya pikiran, ya itu adalah jumlah dari konsumen. Ya, Anda yang harus mengeluarkan biaya, gitu ya. Nah, yang Anda harus bayarkan ini tenaga, ya biaya pikiran Anda, gitu ya. Ketika Anda datang, oh biaya pikirannya, wah biaya waktunya juga karena memakan waktu, gitu ya. Atau biaya moneter, uang yang harus Anda keluarkan. Terus menempuh dalam jarak waktu berapa jam gitu ya. Nah, belum jadi capeknya ya, belum jadi stres pikiran. Itu yang harus Anda keluarkan dari ya, itu yang harus konsumen ya, terkuras lah di situ ya. Nah, ini konsumen. Nah, peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi ya. Satu, mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan, mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan ya, kira-kira seberapa besar sih harapan, kira-kira seberapa besar sih yang diinginkan oleh pelanggan ya, yang diinginkan oleh atau pelanggan kita ini ya. Menentukan di mana titik berat kualitas informasinya, menentukan di mana titik berat, apakah itu eh, informasinya itu apakah secara langsung memang sangat berat, atau mungkin melalui jasa gitu ya, jasa atau melalui perantara gitu ya. Mengerti akan pendapat yang dikeluarkan oleh pelanggan. Jadi kita harus mengerti apa yang disampaikan saran dari para pelanggan ya. Ketika Anda datang ya, saya sebagai pengusaha, sebagai pemilik restoran, ketika Anda mengeluh bahwa makanannya cukup, makanannya itu memang kurang enak ya, begitu ada mengeluh ya, salah cukup ya, cukup tanggap lah ya. Menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dilakukan oleh perusahaan, menghubungkan kinerja pelayanan, ketika kinerja pelayanan juga kurang bagus ya, kinerja dari para perusahaan juga agak menurun ya. Bayangkan kalau memang kinerja pelayanannya kan, kalau kinerja buruk ya, dari pelayanan dari para perusahaan, otomatis kan konsumen akan berlari atau konsumennya menghilang. Jadi otomatis kalau konsumennya hilang ya, konsumennya hilang gitu ya, nggak ada lagi pembeli atau nggak ada lagi tamu yang datang, berarti kan biaya menurun ya, menjangkau seluruh pegawai ya. Nah, integrasi sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan ya.
sistem pencatatan internal, sistem intelijen pemasaran, riset pemasaran, pendukung keputusan pemasaran, ya. Sistem pencatatan internal misalnya, ya, kita punya di perusahaan itu ada bagian yang apa ya, yang menerima, ya, catatan, yang menerima keluhan daripada pelanggan, ya. Ada customer service, ya. Nah, intelijen pemasaran, apa sih yang maksud intelijen pemasaran? Ya, Anda nanti dapat cari sendiri ya di. Nah, riset pemasaran, ya, melakukan penelitian pemasaran. Oh, ketika melakukan studi, penelitian, gitu ya. Konsumen sebagai seorang perusahaan, sebagai seorang periset, ya, yang ditugaskan untuk meneliti akan suatu produk, dalam hal apa? Oh, produknya kok perkembangannya cukup lamban, tentu melakukan riset. Nah, faktor-faktor yang memperlambat perkembangan daripada produk itu, indikatornya apa aja, itu harus diteliti, gitu ya. Nah, sistem pendukung keputusan pemasaran. Sistem pendukung keputusan pemasaran. Nah, apa sih ya pendukung-pendukung daripada keputusan pemasaran itu? Misalnya mungkin kualitasnya tadi, ya, pelayanannya tadi, komunikasinya tadi, gitu ya. Konsep dari sistem informasi kualitas jasa, ya, 3 tipe, ya. Konsumen eksternal, konsumen dari kompetitor, konsumen daripada konsumen internal, ya, atau pegawai, ya. Nah, konsumen eksternal ini misalnya, ya, konsumen-konsumen yang, ya, membeli, gitu ya, konsumen-konsumen yang menggunakan produk kita. Nah, konsumen dari komputer misalnya kita bergerak di bidang apa nih, ya, jasa rumah sakit, ya. Konsumen kita misalnya saya mempunyai sebuah rumah sakit swasta, ya. Nah, Bekayang mungkin kompetitor kita, ya. Jadi pasien daripada rumah sakit Bekayang, ya, itu sebagai kompetitornya. Atau mungkin nasabah daripada Bank BCA dan Bank BRI, ya. Kompetitor dan mereka bermain di pasar yang sama di daerah Bekayang, ya, sama-sama bank, ya. Satu bank BUMN, ya, dua-duanya BUMN, ya, BUMD, ya, satu BUMD, yang satu BUMN. BUMN milik negara, yang satu milik daerah, ya. Nah, sama-sama bergerak di bidang apa? Jasa keuangan. Nah, kompetitor dari Bank BRI ini adalah Bank Kabak, ya, atau Bank BNI, ada 3, ya. Konsumen internal atau pegawai. Nah, pendekatan-pendekatan untuk riset jasa, ya, survei transaksi, ya, kemampuan keluhan, komentar, dan pelayanan konsumen. Misalnya ketika Anda bertanya kepada konsumen, apa sih komentar mengenai produk yang kita punya, ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kendala ketika, apakah harganya, apakah mungkin dari sana ini promosinya kurang, itu harus ditanya. Survei pasar total, ya, atau yang berikutnya adalah survei pegawai. Pengukuran harapan pelayanan dan penekanan pada kualitas informasi, ya, saling berhubungan atau relevan, tepat, dan berguna, ya. Terukur, ya, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan tepat waktu. Nah, mendengar informasi kualitas jasa yang efektif.
menghimpun suara konsumen. Jadi apapun suara dari para konsumen, keluar dari para konsumen kita tampung ya. Kita nanti analisis kembali ya kira-kira apa sih selama ini keluhan dari para konsumen. Oh keluhan dari para konsumen ini karena kinerja produknya kurang bagus. Oh harganya terlalu mahal. Oh kemampuan produknya ini sekarang ya konsumen itu udah bosan terhadap produk kita ya. Menyelaraskan kinerja pelayanan dengan kinerja bisnis. Jadi harus sama antara tujuan daripada perusahaan dengan kualitas yang diberikan. Ya, jangan uh, kemampuan perusahaannya ini tidak didukung. Kemampuan daripada perusahaan tidak selaras dengan tidak selaras dengan kualitas kinerja pelayanannya. Ya, misalnya dukungan-dukungan, misalnya sumber daya, ya, modal, ya, tapi pelayanannya juga harus selaras, ya, harus sesuai gitu. Atau kadang-kadang gini, ketika dalam perusahaan gitu ya, uh, dalam perusahaan besar gitu kadang-kadang ya, nah industri otomotif gitu atau industri makanan minuman gitu ya. Nah, sumber daya sumber daya pelayanannya cukup bagus, tapi tidak didukung oleh apa? Didukung uh, oleh perusahaan, ya. Selama ini pelayanannya kurang begitu, kinerja pelayanannya kurang begitu bagus, ya. Karena ada faktor-faktornya. Oh, karena faktornya tidak didukung oleh perusahaan, tidak didukung sarana prasarana. Jadi dalam perusahaan itu ya agar menjadi maju, jadi harus seimbang ya kinerja dan kinerja bisnis, kinerja pelayanan dan kinerja bisnis. Menjangkau setiap pegawai. Jadi pegawai di tingkat lini manapun ya harus harus didengar ya keluhannya dan segala macam. Oke, karena video ini cukup singkat dan mungkin ya materi ini juga ya materi ini juga saya harapkan Anda dapat belajar dengan baik-baik gitu ya. Karena Anda sudah semester 7 gitu ya. Jangan hanya mendengarkan dari saya, tapi Anda juga harus berusaha untuk mencari referensi-referensi lain untuk memperkaya kasana Anda ini ya. Ini sangat penting ya. Kalau ada yang meneliti tentang jasa, mungkin harus pelajari tentang ini semua ya. Ya berhubungan dengan kualitas pelayanan jasa gitu ya. Kalau ada topik-topiknya itu, harap Anda pelajari baik-baik ya. Oke, cukup sekian dulu materi kali ini. Kalau memang ada kurang begitu jelas atau informasi yang saya sampaikan kurang begitu mungkin kurang begitu jelas ya. Saya harap mari kita diskusi bersama-sama ya. Oke, selamat siang semuanya, selamat sukses, sampai jumpa.